Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One. Saya ingin tertarik lagi menggali terkait dengan motif yang mendasari adanya tindak pembunuhan berencana di katakanlah di atas terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini, Prof. Ketika dalam persidangan Profesor Mustafa mengatakan bahwa ada kemungkinan kebohongan yang terjadi saat Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdy Sambo atau tindak pelecehan, kekerasan, pelecehan / kekerasan / perkosaan karena gonta-ganti selama proses persidangan ini dilakukan. Tadi kebohongan ya, tapi lagi-lagi ini menjadi salah satu pertanyaan sih, apakah memang benar-benar ada atau tidaknya? Seperti apa, Prof? Jadi saya mengatakan begini, ini ada hubungannya dengan peristiwa di Magelang. Tapi peristiwa di Magelang belum bisa disimpulkan. Apa? Karena informasinya baru dari Putri. Informasi yang lain-lain yang dikejar oleh advokatnya Sambo atau Putri, ya, apakah kasur yang acak-acakan, kemudian orang lain, saya lupa Susi atau siapa, kemudian dia ada di lantai dan seterusnya, tidak cukup menjadi alat bukti, nggak cukup. Apa saja sih, Prof, yang alat bukti yang harusnya ada gitu ketika kita ingin membuktikan bahwa ada tindak perkosaan? Kalau perkosaan ya harus ada pembuktian terjadinya persetubuhan yang dipaksakan. Dan biasanya ada unsur kekerasan di sana. Karena memaksakan? Karena memaksakan. Gitu. Visum. Kemudian barangkali spermanya bisa dicari segala macam gitu loh. Karena biasanya kalau visum yang segera dilakukan, dokter akan mencari jejaknya tadi. Oke, berarti makanya harus dilakukan secepat mungkin ya, Prof ya. Walaupun sebetulnya sudah cukup lama, DNA masih bisa dipakai untuk membantu. Ada nggak jejak-jejak? Di kuku pun juga bisa dicari kan ya, Prof ya? Bisa dicari. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kesaksian dari orang-orang sendiri, misalnya tidak ada yang menyaksikan dengan pandangan mata, tetapi dia mendengar ceritanya dari korban, itu bisa dimasukkan sebagai alat bukti nggak, Prof? Di dalam kronologi yang diberikan tidak ada informasi itu. Bahkan tidak ada informasi yang lain-lain itu, saksi-saksi tadi, apakah Susi, apakah Kuat, dan yang lain-lain mengatakan ada dugaan pelecehan, itu dia nggak mengatakan. Oke. Gitu. Jadi lagi-lagi ya dari kesaksian sendiri aja juga dipertanyakan ya, Prof ya. Prof mengatakan terminologi yang digunakan membuat Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo menolak ya, bohong seperti itu. Kalau lagi-lagi dari kacamata atau perspektif kriminologi, parameter kebohongan dari pihak-pihak yang terlibat ini bisa dilihat nggak sih, Prof, secara kasat mata atau secara tindak tanduknya begitu? Kalau tindak tanduk sih agak susah ya. Kami peneliti sosial biasanya kan mengandalkan informasi itu melalui wawancara. Konsistensi keterangan tidak berubah-ubah. Kemudian ketika dicek kepada pihak lain juga betul, dikonfirmasi, nah itu kemudian. Sehingga kita biasanya tidak menggunakan istilah bohong sih. Tidak bisa dianalisa. Belum bisa dianalisa. Nah, kalau Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati? Jadi yang keadaan di Magelang itu yang belum bisa disimpulkan apa sebetulnya yang terjadi. Karena tadi cuma satu sumber gitu. Terus terminologinya juga beda-beda, Prof. Beda-beda. Nah, kalau misalnya dari hasil tes gimana, Prof? Tes poligraf kan sudah dilakukan nih oleh poligraf gini. Poligraf itu kan tes kebohongan. Ya. Itu juga mengandalkan kepada konsistensi. Ketika pertanyaannya A dijawab konsisten, kemudian menunjukkan sebetulnya kejujuran. Tapi ketika pertanyaan pertama A, pertanyaan kedua B, pertanyaan ketiga tidak sama, itu kemudian mengindikasikan ketidakjujuran. Memang masih ada kontroversi tentang penggunaan poligraf tadi, gitu kan? Karena asumsi dasarnya ini, ketika orang berbohong akan berpengaruh terhadap denyut jantung, terhadap berpengaruh. Nah itu yang harusnya dicek dulu gitu. Nah ini yang selama ini orang ragu-ragu. Gitu. Sehingga sebetulnya kalau dalam penelitian sosial ada usaha untuk melakukan penyaringan tadi, apakah informasinya ini konsisten nggak
Hmm. Dia antara dia sendiri dengan informasi dari pihak lain. Oke. Sehingga sekarang diperkenalkan satu metode yang disebut sebagai triangulasi. What is that? Keterangan dari narasumber atau tersangka, keterangan dari saksi, keterangan dari dokumen. Jadi walaupun tidak harus 3, ya bisa lebih. Itu kemudian untuk memperoleh keyakinan bahwa informasi ini benar. Nah, kita bicara mengenai Ferdy Sambo sendiri. Kalau kita menggunakan teori triangulasi itu, Prof, dari Ferdy Sambonya, kemudian dari saksi-saksi di sekitarnya, kemudian dari dokumennya sendiri, sejalan nggak, berbanding lurus nggak, Prof? Yang konsisten pernyataan Ferdy Sambo bahwa dia membunuh itu ada hubungannya dengan peristiwa di Magelang. Itu yang konsisten dia selalu katakan. Oke. Dan itu menyebabkan kehormatan dia dan keluarganya ternoda. Itu konsisten. Oke, dan dia juga sudah mengakui bahwa dia memang melakukan pembunuhan berencana. Kalau Putri Chandrawati, Prof? Kalau Putri Chandrawati yang tadi, apakah dia dilecehkan, apakah dia mengalami kekerasan seksual, apakah dia perkosaan, itu yang kan belum informasi berubah-ubah sehingga belum bisa disimpulkan mana yang benar. Gitu. Kondisi emosi juga mempengaruhi nggak, Prof? Kondisi emosi kata misalnya psikolog sebagai korban begitu. Bisa aja. Trauma. Karena banyak korban perkosaan itu yang tidak mau melaporkan pengalaman menjadi korban. Gitu. Okay. Karena memang tadi ketika dia harus lapor polisi yang mengetahui nasib dia menjadi pertama. Karena korban perkosaan itu menderita yang berhubungan dengan harkat martabatnya. Tapi kan gitu. Yang bersangkutan cerita sama suaminya. Iya, makanya suami harus cerita kepada polisi, orang lain gitu kan. Harus pergi visum, tambah lagi. Itu kemudian menjadi beban untuk kemudian cenderung tidak melapor. Jumlah yang melapor itu relatif sedikit. Memang pernah ada suatu periode, ini saya juga merasa heran nih, kok pelaporan perkosaan naik banyak gitu kan. Sekali. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Setelah saya telusuri, ternyata korbannya anak-anak. Yang lapor orang tuanya. Orang tuanya kan begitu amarahnya dan dia masih rasional lapor kepada polisi. Betul. Gitu. Baik. Nah, tapi kalau misalnya lagi-lagi bicara tes poligraf, ketika kita mengetahui kalau dibeberkan di persidangan hasil tes poligraf Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati menunjukkan angka minus, Prof, dua-duanya. Putri Chandrawati malah paling rendah, menunjukkan ada tendensi kebohongan yang ada di belakangnya, dan ini juga menjadi dasar kesaksian Prof di persidangan. Ini apakah tes poligraf tersebut lagi-lagi bisa menjadi pertimbangan hakim ketika melihat kondisi emosi dari yang bersangkutan, Putri Chandrawati, yang mengatakan bahwa ada trauma di sini, denyut jantungnya mungkin terpengaruh, kemudian juga kesaksian dia atau jalan pikiran dia juga dipengaruhi seperti itu. Gimana, Prof, melihat ini supaya tetap bisa objektif? Harus dibandingkan dengan informasi yang lain dari psikologi forensik misalnya. Karena di psikologi forensik dia mengatakan Putri cenderung jujur. Oke. Oh ya. Iya kan? Jadi ini kan informasi yang bertolak belakang. Gitu. Jadi ilmuwan nggak boleh menyimpulkan yang mana yang benar. Iya. Oleh karena itu harus cari informasi tambahan lagi gitu untuk kemudian sampai pada suatu kesimpulan, oh yang ini yang konsisten gitu loh. Karena di sini kan ketika kita bukan membandingkan ya, ada dua kesaksian dari saksi ahli, Profesor Mustafa dan juga Ibu Reni dari Apsifor, yang mengatakan kalau Ibu Reni bilang ini harus digali lagi karena ada kemungkinan pelecehan atau kekerasan atau perkosaan tersebut di Magelang betul terjadi. Ya. Tapi gimana itu, Prof? Masalahnya gini, karena peristiwanya udah lama, yang bisa membantu adalah teknologi DNA. Kenapa tidak digunakan? Biaya lagi? Biaya lagi. Tapi itu yang satu-satunya yang saya lihat yang masih memungkinkan untuk mengumpulkan alat bukti. Oke. Gitu. Majelis hakim punya wewenang untuk lakukan tes DNA? Bisa. Karena dalam KUHP kalau nggak salah, hakim bisa meminta kalau hakim ragu-ragu, bisa minta dihadirkan ahli. Untuk membuat terang perkara. Ketika dia melihat ada kemungkinan tes DNA membantu, ya dia meminta agar
dihadirkan ahli DNA yang melakukan tes terlebih dahulu. Bukan hadir karena Dalam pengetahuannya saja, tapi mengumpulkan alat Ayo, bukti di Magelang, kemudian di mana gitu yang dipandang masih meninggalkan jejak DNA yang dapat dipertanggungjawabkan, itu sebagai informasi tambahan bisa. Oke, belum terlambat ya untuk melakukan Belum, hal itu tapi ya. barangkali waktu persidangan sudah makin mepet. Karena kan ada Batas batasan kalau nggak salah persidangan. masa penahanan Betul, terhadap 90 Sambo. hari. Betul. Ini katakanlah baik majelis hakim maupun jaksa penuntut umum juga berpacu dengan waktu seperti itu ya, Prof. Mungkin terakhir, Prof, ketika kita melihat sampai dengan saat ini dari kacamata lagi-lagi kriminologi, apakah ini kasus Sambo ini menjadi blessing in disguise tersendiri gitu? Ketika ada tadi spektrum baru yang bermain di belakangnya, kemudian ini juga bisa membantu ke depannya para ahli kriminologi di Indonesia untuk bisa memetakan tidak hanya mea culpa, mens reanya seperti apa dari para pelaku pidana, tapi juga untuk bisa mencegah kejadian seperti ini terulang lagi, terutama dalam institusi kepolisian. Ya, jadi peristiwa ini blessing in disguise-nya adalah bahwa mempraktekkan hukum itu tidak cukup berpedoman pada ketentuan normatif. Karena hukum dan ilmu hukum tidak pernah mengkonfirmasi realitas empirisnya. Oleh karena itu kita harus semakin intensif mempergunakan keterangan ahli dalam rangka pembuktian ilmiah. Tetapi yang harus diperhatikan adalah kredibilitas ahlinya. Karena di dalam KUHP kan permintaannya kan ahli untuk membuat terang perkara. Jadi itu yang harus dinilai, ahlinya kredibel atau tidak. Karena pernah ada suatu peristiwa pembunuhan juga yang dihadirkan oleh pengacara terhadap tersangka, diklaim sebagai ahli kriminologi, Padahal menggunakan teori yang di dalam kriminologi sudah terbukti sebagai teori yang salah. kayak saya tahu deh kasusnya. Masih dipergunakan. Nah ini kan bukan membuat terang perkara, tapi membuat kusut, tambah rumit, ya. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan bagaimana kita berbangsa dan bernegara, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi pembodohan. Betul sekali, Prof. Oleh karena itu kriteria ahlinya ini yang harus betul-betul diperhatikan. Baik, Prof. Kita harapkan agar kita justru maju ya dengan adanya katakanlah mistakes, kemudian juga kesalahan-kesalahan seperti ini, kita belajar dari hal tersebut. Baik, Prof, terima kasih sekali atas waktunya bersama kami dalam program One on One ini. Pembicaraan yang sangat menarik, tapi karena durasinya habis, kita sudahi dulu ya dialog kita hari ini. Terima kasih sekali lagi, Prof, suatu kehormatan Prof bisa bergabung bersama kami dalam One on One. Sehat selalu ya, Prof ya. Amin. Dan demikian pemirsa, One on One berakhir. Saya Fani Mania, terima kasih, sampai jumpa.